Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, sore nanti akan memimpin langsung Misa Akbar yang akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sejumlah persiapan masih dilakukan hingga siang ini. Sebuah panggung utama untuk perayaan Misa Kudus atau Misa Akbar ini terpasang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Misa dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat dan berlangsung sekitar 1,5 jam. Diperkirakan ada 87.000 lebih umat Katolik yang menghadiri Misa Akbar. Paus Fransiskus juga diperkirakan akan menyapa umat menggunakan mobil maung buatan PT Pindad. TMC Polda Metro Jaya menginformasikan pengalihan lalu lintas di sekitar GBK hari ini. Sejumlah rekayasa lalu lintas sudah mulai diterapkan sejak pukul 6 pagi sampai selesai. Namun pengalihan arus ini bersifat situasional. Meski begitu, polisi tetap meminta masyarakat untuk menghindari jalur sekitar GBK. Pada pukul 5 sore nanti akan berlangsung Misa Akbar bersama Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno. Misa ini diperkirakan akan dihadiri 87.000 umat Katolik dari seluruh Indonesia. Bagaimana persiapan untuk Misa Akbar hari ini? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV. Ada Valentina Sitorus yang sudah berada di GBK Jakarta. Valen, umat Katolik sudah mulai memasuki lokasi Misa Akbar bersama Paus Fransiskus. Bagaimana situasi di sana, kemeriahan dan sudah ramai begitu di belakang Anda? Bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi yang ini, Valen? Iya, Reza dan juga saudara, selamat siang. Perlu kami informasikan bahwa untuk konfirmasi yang kami lakukan kemarin kepada juru bicara kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, ini ada 86.000 umat Katolik yang diprediksikan akan hadir mengikuti perayaan Ekaristi nanti sore yang rencananya akan digelar pada pukul sore waktu Indonesia Barat. 86.000 itu terbagi menjadi dua lokasi meskipun sama-sama masih berada di areal Gelora Bung Karno, Jakarta. 60.000 ada di Stadion Utama dan 26.000 sisanya ada di Stadion Madia. Saya akan memperlihatkan pada Anda melalui juru kamera saya, Haniel, bagaimana suasana kemegahan warga ataupun umat Katolik yang sudah tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menunggu perayaan Ekaristi ini. Inilah Reza dan juga saudara, bagaimana situasi yang terekam melalui kamera kami di Kompas TV, melalui Tribun Media. Sudah ada banyak sekali, bahkan ini bisa dikatakan sudah ada ribuan umat Katolik yang sudah memasuki area Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menunggu misa yang sebenarnya masih akan dilaksanakan 4 jam lagi kurang lebih. Nah, di sini kalau Anda lihat mereka ini untuk menjaga rombongannya agar tetap dalam satu area begitu ya, tidak saling terpecah ataupun juga kalau misalnya ada yang ingin pergi ke toilet, meninggalkan tempat duduknya, mereka tidak kehilangan satu sama yang lain dengan menggunakan seragam yang dibuat oleh masing-masing gereja ataupun paroki asal mereka. Nah, tadi kami juga melihat memang antusiasme warga ini sudah sangat besar sekali, bahkan memang rangkaian misa yang memang sudah dikatakan akan mulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, mereka ini juga sudah dengan tertib bisa masuk ke area GBK sesuai dengan arahan pun juga panduan yang diberlakukan oleh panitia penyelenggaraan perayaan Ekaristi yang akan nanti dipimpin oleh Paus Fransiskus pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Tadi kami juga sempat wawancara dengan salah satu anggota paroki dari Kevikepan Bandung, Jawa Barat. Mereka ini melakukan perjalanan sudah sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi untuk kemudian mereka telah sampai di area Gelora Bung Karno, Jakarta pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Memang waktu tunggunya berasa panjang, namun ketika mereka menginjakan kaki di pintu masuk Gelora Bung Karno, tepatnya melalui pintu 10 gerbang yang ada di depan Kementerian Pemuda dan Olahraga, semangat mereka kembali menyala, semangat mereka terus tumbuh, terus berkobar, karena yaitu mereka yang nanti-nantikan yang mungkin bahkan dalam perayaan ataupun dalam mengikuti perayaan Ekaristi ini menjadi pengalaman yang bisa dikatakan mungkin sekali seumur hidup bagi mereka. Ada juga pihak-pihak ataupun tadi saya sempat mewawancarai orang yang mana
kehadirannya di GBK tahun ini adalah kehadiran setelah 38 tahun tertunda, karena di tahun 1989 ketika saat itu Paus Yohanes Paulus II datang ke Indonesia, ia memilih untuk tidak mengikuti misa di Gelora Bung Karno. Dan tahun ini untuk menghindari rasa penyesalannya, kali kedua ia benar-benar sudah mempersiapkan sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan tiket dari parokinya untuk kemudian bisa datang ke Gelora Bung Karno Jakarta. Reza dan juga saudara, memang nanti perayaan misa masih akan dimulai pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Rencananya nanti Paus Fransiskus sendiri sebagai pemimpin tertinggi agama Katolik yang akan memimpin misa didampingi oleh 100 uskup dan imam lainnya menjadi konselebran, di mana nanti misa juga akan diikuti oleh sekitar 1.100 misdinar yang akan membantu pelayanan. Kemudian juga nanti akan ada sekitar 600 orang yang nantinya akan menjadi petugas KOR yang terdiri dari pemuda-pemudi dari gabungan di keuskupan yang ada di 37 wilayah yang ada di Indonesia. Untuk saat ini memang tidak ada rangkaian kegiatan yang sedang berlaku atau sedang dilaksanakan di area Gelora Bung Karno Jakarta, tapi Anda lihat bagaimana settingan tempat duduk yang sudah disiapkan, mungkin sudah direncanakan sejak 6 bulan lalu bahkan. Begitu kabar daripada Paus Fransiskus ini akan menuju ke Indonesia, terlihat memang lapangan hijau ini tetap terjaga, seperti komitmen daripada pemerintah untuk tetap menjaga agar sekiranya tidak rusak daripada antusiasme warga yang mungkin ingin mengikuti misa ataupun perayaan Ekaristi nanti yang langsung dipimpin oleh Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno Jakarta. Demikian Reza. Ya, Valen, lalu bagaimana dengan pengamanan dan juga alur masuk umat GBK? Iya Reza, kalau dari sisi pengamanan sendiri sebenarnya dari awal Paus Fransiskus telah tiba di bumi Nusantara, sebenarnya sudah ada 3.000 pengamanan dari TNI Polri yang berjaga untuk mengamankan daripada perjalanan Paus Fransiskus sendiri dari sejumlah kegiatan yang ia lakukan di Jakarta. Nah, kalau untuk di Gelora Bung Karno sendiri, kami tadi juga sempat menerima rilis bahwa sedikitnya ada 700 pihak dari kepolisian yang memang berjaga, di mana itu ada di area GBK sebagai ring 1, terutama pengamanan dan juga membantu kondusivitas, utamanya juga di Telantas Polda Metro Jaya begitu ya, yang memang sudah mengatur bagaimana arus lalu lintas, terutama karena kita tahu bersama bahwa semua umat Katolik yang datang ke Gelora Bung Karno Jakarta ini semuanya menggunakan transportasi umum ataupun juga masing-masing bus yang disewa oleh paroki masing-masing dari setiap daerah. Nah, kalau untuk alur pintu masuk para umat yang ingin memasuki area atau stadion utama Gelora Bung Karno Jakarta ini sebenarnya hanya ada 3 bagian saja, Reza dan juga saudara, hanya bisa melalui pintu dari Plaza Timur, Plaza Tenggara dan juga Plaza Utara. Nah, kalau Anda ingat begitu ya, di area sekitaran GBK yang memudahkan umat untuk tahu di mana sih sebenarnya pintu timur ataupun juga di Plaza Tenggara, Plaza Utara. Mungkin Anda bisa akrab kalau Plaza Timur sendiri itu lokasinya ada di dekat Istora Senayan. Kemudian kalau Plaza Utara itu ada di depan kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan sisanya ada di Plaza Tenggara. Itulah maksud kami Plaza Tenggara itu yang dekat dengan yang dekat dengan Indonesia Arena, dan Plaza Timur itu yang dekat dengan Istora Senayan. Nah, mungkin di situ patokannya. Jadi udah tahu pintu masuknya ada di sekitaran mana. Nah, nanti ketika umat ini sudah memasuki pintu gerbang dari masing-masing plaza tadi, itu umat akan dicek ataupun masyarakat itu akan dicek barang bawaannya melalui metal detektor ataupun juga cek bagian badan. Memang umat yang ingin masuk ke area misa itu hanya mereka yang diperbolehkan membawa tas lempang atau tas dengan kapasitas sebesar 6 liter. Selain itu, barang-barang yang berbahan besi itu tidak boleh dibawa masuk ke area GBK. Misal nih, sekarang kan kita memang sudah tidak memungkiri ya, di area digital saat ini, apalagi media sosial di mana-mana itu mesti mereka ingin membawa tongsis. Nah, itu tidak boleh. Kemudian juga kita tahu bahwa di sini emang suasananya itu tidak dipungkiri panas, terus juga tidak nyaman, sehingga
kalau ada yang bawa payung itu juga tidak diperbolehkan. Jadi untuk menghalau panas itu sendiri ataupun menghalau cuaca panas sendiri itu masyarakat hanya diperbolehkan membawa topi ataupun juga kacamata. Selain itu juga diharapkan membawa tumbler ataupun juga minuman yang memang dikoordinir oleh ketua rombongan begitu ya, untuk kemudian kalau nanti minumannya itu sudah habis dan tidak digunakan dan berujung pada sampah, itu tidak boleh dibuang sembarangan demi menjaga kenyamanan bersama. Sementara begitu Reza dan juga saudara, untuk saat ini memang proses yang sedang terjadi hanyalah menunggu bagaimana waktu misa nanti akan dimulai, yang mana diprediksi akan dimulai pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya Paus Fransiskus berdasarkan daftar acara ataupun rundown begitu ya, Paus Fransiskus diprediksi akan tiba di sekitar area GBK pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ataupun 4 sore, dan kemudian Paus Fransiskus nanti akan menyapa warga, menyapa umat dengan menggunakan mobil maung buatan PT Pindad. Seperti apa nanti keseruannya, pasti nanti akan kami informasikan secara berkala kepada Anda, Reza. Baik, terima kasih. Valentina Sitorus melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno. Ini persiapan misa akbar yang akan dilaksanakan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Terima kasih, selamat kembali bertugas, Valen. Usai sudah Sapa Indonesia Siang hari ini, saudara jangan lupa saksikan program Sapa Indonesia Siang setiap hari Senin hingga Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya Anda dapat menyaksikan bagaimana persiapan pelaksanaan misa akbar di GBK usai jeda. Jadi tetaplah bersama Kompas TV, independen terpercaya. Saya Muhammad Syarif pamit, terima kasih.